Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi, namun akan menindaklanjuti informasi tersebut. Sebelumnya KPK mendapat informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, dan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak Istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui apa temuan dari Istana mengenai hal ini, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dede Prayudi. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, namun berhalangan hadir. Selamat sore, Mas Uki. Ya, selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami. Mas Uki, apa temuan terbaru? Kan kemarin Pak Hasan Nasbi bilang akan menyelidikinya begitu. Apa temuan terbaru dari Istana terkait dugaan pemotongan anggaran MBG di daerah ini? Iya, jadi ada informasi yang harus kami luruskan terlebih dahulu ya. Terkait dengan asumsi, narasi, atau dugaan adanya pemotongan anggaran MBG. Jadi begini, pertama-tama Pagu MBG itu tidak ada yang dipatok harganya berapa per menu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi setiap daerah itu memiliki indeks kemahalannya masing-masing. Jadi saya ambil contoh misalnya ya, ada di Kabupaten Binjai misalnya, ini saya sambil melihat catatan ya, itu rata-rata per hari dalam satu minggu itu misalnya dia di bawah 10.000, yaitu di angka 9.000 ya. Demikian juga di Kabupaten Lebak juga di angka 9.000. Nah, berbeda dengan dua kabupaten tadi ya, ada di Papua, Kabupaten Puncak Jaya, itu harga rata-rata per menu ya dalam seminggu itu di angka 47.000, sementara di Pontianak 12.000. Artinya memang tidak ada pagu anggaran yang yang dipatok ya, satu Indonesia itu berapa, kurang lebih seperti itu ya. Nah, apabila kemudian dalam satu hari realisasi harga makanan yang dibeli itu di bawah apa yang sudah menjadi pagu, nah ini maka kemudian di keesokan harinya atau di besokannya lagi dia akan melebihi apa yang sudah digariskan oleh pagu anggaran. Makanya tadi saya katakan dalam seminggu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya hari Senin dia di atas yang sudah dipagu, bisa jadi di Selasa atau di hari Rabu dia di bawah yang sudah dipagu. Tapi satu hal yang pasti ya, harga yang sudah dipagu ini mematok kepada jumlah kalori. Jadi misalnya nih ya, kalau kita berbicara kelompok umur anak-anak katakanlah usia 6-7 tahun. Nah ini kan jumlah kalori yang harus dikonsumsi ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 400 sampai dengan 500. Nah sementara kalau kita berbicara ibu hamil, ini antara 600 sampai 700 nih kalorinya. Sehingga apa? Sehingga kemudian biaya atau harga yang harus dibayarkan itu juga tentu saja terimplikasi gitu. Nah, terkait dengan laporan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada KPK, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih
karena kesuksesan MBG ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat luas. Tapi kemudian sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi yang dilaporkan itu berada di titik mana, gitu. Dan yang dilaporkan itu kira-kira pagu mingguannya itu berapa. Nah, apabila kemudian kita lihat ya, di hari ini dia dianggarkan sekian, besok dia berapa. Ini kan harus jelas semuanya. Cuma satu hal yang pasti, kalau misalnya ini dikaitkan dengan adanya katakanlah margin ya dari entah itu SPPG, entah itu catering atau apalah gitu ya, dapat dikatakan harga yang tadi saya sebutkan itu adalah actual cost terkait dengan biaya-biaya karyawan di SPPG, terkait dengan biaya-biaya kebersihan SPPG, terkait dengan biaya-biaya pembelian infrastruktur atau kelengkapan alat-alat seperti tray, panci, dan lain-lain, itu di luar angka-angka yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada tuh yang namanya margin-margin. Jadi masyarakat, publik, tidak perlu khawatir, gitu. Tapi satu hal yang pasti, kita tetap akan menyelidiki dan BGN ya sudah berkoordinasi dengan KPK untuk terus menindaklanjuti. Jadi saya sendiri juga belum menerima informasi dari KPK ya. Jadi PCO belum menerima informasi dari KPK sudah sejauh mana temuan dari masyarakat ini diselidiki, gitu. Apakah ini hanya semata-mata terkait dengan varian menu saja yang hari ini mungkin 8.000, besok 12.000, yang penting kalorinya itu cukup. Kurang lebih demikian, Mas David. Oke, baik. Kalau bicara soal pagu anggaran ya selama 1 minggu barangkali ya, kemudian bisa berubah setiap harinya menurut harga pasar begitu kan, kalau bisa dikatakan ya. Jadi kalau harga ayam kemudian naik atau harga telur naik, maka akan naik begitu pagu anggaran per harinya begitu kan ya. Nah, tetapi betul sekali, Pak David. Betul. Tapi yang disampaikan oleh KPK ini kan juga, walaupun memang di KPK mengatakan belum terverifikasi, tetapi informasi ini ada potensi dalam artian bisa meleleh begitu anggaran yang sudah diberikan dari pusat ternyata ya, dari pusat dikasih utuh, tapi kemudian sampai di sana berkurang. Mengingat ada apa? Mengingat bahwa misalnya di Kota Probolinggo ini aja ada pengurangan dana alokasi umum sekitar 5,8 miliar yang tadinya dialokasikan untuk program MBG misalnya seperti itu. Nah, apakah ini kemudian langsung berpengaruh kepada MBG dan pengawasannya seperti bagaimana? Iya, jadi kalau terkait dengan pengawasan, jadi di setiap SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dalam bahasa awamnya kita sebut sebagai dapur MBG, di situ tertera ya, di sana ada layar, dan di layar tersebut di situ disebutkan menu hari ini apa saja, jumlah kalorinya berapa, kandungan proteinnya berapa, kandungan karbohidratnya berapa, vitaminnya berapa, dan lain-lain. Dan ini tersambung langsung ya, jadi informasi yang sama itu tersambung langsung ke kantor BGN dan juga bisa kami akses. Institusi kepresidenan juga bisa mengakses. Jadi inilah yang kami lakukan terkait dengan pengawasan. Kami berfokus kepada pemenuhan gizi. Sementara di dalam SPPG sendiri di situ di sana tuh ada 3 orang ya pemain inti dalam tanda kutip, yaitu kepala SPPG, ini adalah sarjana penggerak pembangunan. Lalu di sana juga ada accountant. Lalu di sana juga ada ahli gizi. Nah, 3 orang inilah yang bertanggung jawab langsung kepada BGN atau Badan Gizi Nasional. Dari BGN inilah yang kemudian dipertanggungjawabkan langsung kepada publik. Jadi memang proses pengawasannya sangat ketat sekali, tapi yang langsung kami awasi ini adalah kandungan gizinya. Apakah kandungan gizinya ini dapat memenuhi sepertiga dari AKG, angka kecukupan gizi. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita berbicara bagaimana institusi kepresidenan ini memonitor langsung program makan bergizi gratis. Tapi terkait dengan keuangan ini juga BGN ya, Badan Gizi Nasional ini memonitor langsung di setiap SPPG gitu. Dan saya sendiri juga berkoordinasi intens ya dengan Badan Gizi Nasional ketika ada aduan ya, ketika ada katakanlah kesalahan teknis, ketika ada keterlambatan, itu langsung kami tindak lanjuti, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan kembali lagi laporan masyarakat kepada KPK, nah ini kita tidak memandangnya sebelah mata ya, memang di satu sisi bisa saja terjadi kesalahpahaman bahwa ini bukan pengurangan anggaran gitu ya, tapi ini adalah varian menunya memang hari ini sekian, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya memang di daerah ini memang daerah yang harga makanannya itu memang tidak tinggi. Tidak seperti yang tadi saya katakan di Puncak Jaya itu per hari bisa 45.000.
atau bahkan sampai dengan 47.000 menunya gitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu diselidiki. Apakah betul di sini ada pengurangan anggaran? Apakah justru ini sebenarnya hanya varian harga menu di daerah tertentu yang memang harganya rendah. Jadi inilah yang perlu diselidiki. Tapi satu hal yang pasti, margin ya itu tidak ada. Margin itu tidak boleh ada. Jadi negara tidak mengambil untung ya dari program yang diselenggarakan oleh negara sendiri. Demikian. Berarti yang diambil harganya adalah harga yang dipatok oleh para SPPG di sana ya, di daerah ya? Betul, betul. Jadi tadi yang angka saya sebut ada yang 9.000, ada yang 10.000, ada yang 47.000 dan lain-lain. Itu adalah actual cost. Actual cost ini artinya adalah harga yang dibayarkan untuk membeli bahan baku. Gitu. Jadi ini adalah harga yang dibayarkan untuk membeli bahan baku. Jadi kalau misalnya kita pernah ya mendengar statement dari Prof. Dadan Hindayana, Kepala BGN, itu mengatakan bahwa 85% itu anggaran dari BGN itu untuk membeli bahan baku. Nah inilah dia yang kita bicarakan tadi nominalnya. Nah, untuk yang biaya jasa sendiri yang kepegawaian itu tidak masuk di sana karena ini yang 15% tadi. Demikian, Mas David. Baik, nah untuk yang biaya jasa SPPG-nya sendiri itu dari yang 15%, begitu maksudnya? Betul sekali, betul sekali. Berarti, nah untuk jika memang terjadi kenaikan harga seperti itu, lalu kemudian ada carry over-nya ya, bisa kita actual cost-nya begitu. Ada naik dan ada turun begitu. Nah itu yang menghitung ini siapa yang bertanggung jawab? Karena ini bisa jadi celah juga. Iya, inilah dia fungsinya seorang akuntan di dalam masing-masing SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi mereka lah yang menjuggling anggaran gitu. Juga di bawah supervisi dari kepala SPPG yang berkoordinasi dengan ahli nutrisi yang menentukan menu. Gitu. Jadi di sini ada menu yang ditentukan dan harus variatif. Nggak bisa satu hari itu sama terus. Nanti anak-anak kita pada bosan, Mas David. Jadi setiap hari itu harus beda-beda dan ini kan ada dampak biayanya. Jadinya juga biayanya berbeda-beda. Nah, mereka yang mengatur-ngatur soal atau menjuggling ya terkait dengan harga yang dibayarkan per harinya. Misalnya ada hari ini harganya lebih rendah, maka carry over kelebihannya itu untuk besok supaya bisa harganya lebih tinggi dan lain-lain, itu adalah akuntan yang di dalam SPPG tadi. Tapi begini, misalnya menu susu nggak tiap hari. Nah ini kan bagian dari menjuggling tadi. Menu daging di satu SPPG itu cuma seminggu sekali. Nah ini juga bagian dari menjuggling tadi. Jadi tapi akuntannya ini approved by ini ya? Lebih mahal. Maksudnya akuntannya ini approved by Istana begitu? Atau oleh Presiden begitu? Oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Jadi oleh BGN. 3 orang yang tadi saya katakan yang bertanggung jawab langsung kepada BGN terkait dengan operasional, terkait dengan perencanaan MBG di masing-masing daerahnya bertanggung jawab untuk 3.000 penerima manfaat. Itu adalah kepala SPPG, akuntan dan juga nutrisionis. Itu semuanya bertanggung jawab langsung ke BGN Pusat. Yang dimana BGN Pusat melaporkan kepada kami. Demikian. Mas Uki, ini kan program makan bergizi gratis ya, tetap berjalan ya selama Ramadan. Bedanya kalau menu yang diberikan bukan lagi nasi, lauk pauk dan sayur. Tapi kami mendapati ini berupa makanan kering yang tahan lama hingga sore hari. Kita lihat dulu liputannya. SD 15 LIPI Jakarta Barat tetap melaksanakan program makan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan. Menu yang diberikan kepada para murid yakni menu yang praktis dan tahan lama hingga bisa dibawa pulang. Nasi, lauk, dan sayuran kini diganti dengan makanan ringan seperti biskuit, susu, kurma, dan telur rebus. Jika biasanya MBG disajikan dengan kotak makanan, saat ini dibungkus dengan tas khusus. Meski berbeda, namun kalori yang terdapat di dalam menu MBG dinilai cukup untuk kebutuhan anak-anak. Iya, otomatis pasti ada lah. Karena kalau sebelum itu kan dapat sayur, dapat daging ayam, dapat nasi dan buah. Tapi kalau untuk selama bulan suci Ramadan ini hanya berupa snack ringan yang mereka bisa bawa pulang untuk berbuka di rumah gitu. Program makan bergizi gratis diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025. Tentunya penguatan sinkronisasi dan koordinasi di lapangan tetap terus dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Ya, Mas Uki, untuk bicara soal yang Ramadan ini idenya baik sekali kalau memang melihat kandungan gizinya juga tidak dikurangi. Tetapi bicara soal harganya, ini ada perubahan harga nggak yang soal barang-barang yang paket yang khusus ini di Ramadan? Ya, penyesuaian harga itu kan dilakukan per minggu ya. Jadi di setiap minggu di setiap SPPG itu dilakukan perencanaan keuangannya gitu. Dan di sanalah kemudian menunya juga dirancang di minggu tersebut. Jadi perubahan secara global atau secara nasional itu nggak ada. Jadi perubahan secara nasional itu nggak ada. Dan apabila kemudian nanti misalnya dalam 1 bulan Ramadan ini nanti misalnya ya 1 bulan Ramadan ini ternyata masih bisa saving sekian, maka akan di carry over atau dilimpahkan ke bulan berikutnya. Jadi tidak ada anggaran yang diotak-atik oleh negara ya. Jadi sampai dengan bulan September ini ya itu memang 71 triliun memang sedang ada diskusi untuk menambah jumlah penerima manfaat di bulan September, Oktober, November, Desember yang tadinya ya dari 15 sampai dengan 17 juta kemudian ditingkatkan lagi menjadi 82,9 juta seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi tidak ada penambahan anggaran sampai dengan setidaknya hari ini tidak ada pengurangan juga ya? Anggaran, apalagi pengurangan tidak mungkin ada. Baik kalau begitu. Mas Uki, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Sama-sama. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Mas Uki.